Setiap hari kita punya banyak pertanyaan. Mengapa saya ada di sini? Kemana tujuan saya? Adakah makna kehidupan yang lebih dari ini? Ini pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Kita mempunyai pandangan yang berbeda tentang makna kehidupan dan iman. Dan Alpha memberikan kesempatan untuk merenungkan berbagai pertanyaan besar tentang kehidupan. Ini tempat yang bagus untuk berkumpul dan membicarakannya secara terbuka dan jujur. Oke, Niki bisa cek mikrofonnya? Hai, saya Niki. Saya Gemma. Saya Tobi. Dan ini adalah Alpha. Yesus, siapa? Rambut panjang, berewokan. Pasti pernah baca Alkitab. Udah dimulai cuman banyakan berhentinya. Sebenarnya jujur saya sendiri jarang melakukan doa. Ini agak memalukan sih, tapi kayaknya kebanyakan orang berdoa saat mereka kepepet kan ya. Siapa tuh? Roh Kudus. Pernah dengar kan? Apa itu? Roh Kudus mungkin arwah ya? Pengennya sih jadi punya dampak buat orang banyak sih. Peran keyakinan seperti seperti Tuhan kan tidak terlihat, tapi kita yakin Dia ada. Entah di rumah, di dalam perjalanan, di tempat kerja, saudara dapat berdoa di setiap keadaan. Saudara dapat mengungkapkan isi hatimu kepada Tuhan secara apa adanya. Saat ini para dokter, obat-obatan, dan kemajuan sains telah membantu proses kesembuhan dalam banyak hal. Dan ini pun merupakan cara Tuhan untuk menolong kita. Saya pikir tidak ada satu ekspresi penyembahan yang lebih hebat dari yang lainnya. Kuncinya adalah orang-orang bisa menyembah dan memuji Tuhan secara otentik dan jujur. Bukan hanya pikiran kita, tetapi hati, kehendak, dan juga perasaan kita. Saya ditangkap di tahun 2010 karena keterlibatan dalam kasus perampokan. Saya terjerumus dalam jangka waktu yang cukup panjang. Mulai kenal dengan dunia malam, menjadi seorang pengedar, mulai lebih dalam. Saya sadar bahwa hidup saya rusak. Saya butuh pertolongan di sini. Saya mengalami mimpi, saya mengalami perjumpaan, ikut saya, kamu akan dibebaskan. Saya nggak pernah mengharapkan papa saya akan memberikan sebuah penerimaan. Nah, disitulah sebenarnya momen di mana saya berjumpa dengan Tuhan. Lari 170 km per jam. Begitu hajar lubang, das gitu kan. Saya jatuh, motor hajar kepala. Nah itu saya blackout langsung. Dokter bilang kemungkinan hidupnya Webster cuma 5%. Waktu anak-anak lahir, mereka langsung harus masuk ke NICU kan dengan alat bantu. Yang saya takutkan adalah kehilangan mereka. Setelah kejadian ini ya, saya cuma tahu ya, yang bisa sembuhin saya cuma satu orang. Tuhan Yesus namanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyembuhkan. Saya tidak lagi merasa seperti ada bagian dari diri saya yang kurang. Saya sadar dan Tuhan itu memberikan kesempatan kedua untuk saya. Tuhan menolong saya lagi. Kehidupan saya berubah sepenuhnya. Saya menjadi seorang yang baru, berbaharui di dalam Kristus. Aku mendengar dengan jelas suara itu. Aku mengasihimu. Saya sangat mengucap syukur sama Tuhan, saya masih dikasih kesempatan untuk bertobat dan berubah. It's totally life change. Betul-betul berubah.